Ada pesan aja kali ya lampu. Oh, di sini aja. Nah, apa tahu sih dulu aja dulu. Oke, Bang Vino, Bu Dora, Afang, tim semua. Bukti screenshot penghinaannya mana? Iyalah. Mana? Sudah di print tunjukkan ke pihak wartawan ya. Bang, mungkin kedatangan hari ini mungkin ke Polda SPKT ngapain Bang? Ya. Baru gitu, baru gitu. Aman? Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih sudah menunggu kami. Kedatangan kami malam hari ini bersama Cifangfang untuk membuka laporan perihal dengan penelantaran istri dan anak, dan juga ada penggunaan di media sosial dan DM yang menyinggung dan menyinggung secara pribadi. Oleh siapa kok boleh tahu? Oleh seseorang yang kami duga adalah adik dari VP ya, dan penghinaan ini dilakukan pertama kali tanggal 27 Juni ya, pada saat Fang sudah hamil 9 bulan ya. Lalu DM yang berikutnya itu dilakukan tepatnya di minggu pertama bulan ini ya, pada saat kami berada di rumah Bunda Maya Estianti sedang setelah melakukan podcast. Ini bukti-buktinya ya teman-teman ya. Agak dinaikin dikit Bang. Mohon izin. Maaf, taruh. Oh, ini yang pertama tanggal 27 Juni ya. Dinaik agak kenaikan. Nah, Ya. Bang, klasifikasi besarnya aja Bang, itu isinya penghina intervensi atau seperti apa Bang? ya, pokoknya intinya klien saya sedang berkeluh kesah di thread ya, menggunakan kata-kata sarkasme karena VP ini di salah satu podcast ini berkata kepada di depan publik bahwa dia akan menikah lagi akhir 2026. Nah, klien saya sebagai istri siri merasa diduakan, akhirnya menulis kata-kata seperti dia tidak terima diduakan di threads, dan akibatnya karena klien saya menuliskan kata-kata tersebut langsung di DM oleh seseorang yang kami duga adalah orang terdekat VP ya, pihak keluarga VP. Oke, tahan Bang. Kata-kata seperti ini teman-teman nih. Ditahan dulu Bang. Tahan dulu kalau gitu ke atas Ketutupan Bang. Bang ketutupan Izin. maaf. Tutupan jari, oh. Sebentar, maaf ya. Ya. Oke, izin. Tahan ya Bang. Bang, bentar Tahan ya, Bang. Bang. Sebentar. Bang, ini kan dari Oke, boleh, Bang. Sudah, bulan Bang. Juni Bang ya. Mungkin kenapa pada akhirnya di bulan Agustus Bang. ini bikin Ya. laporannya? Karena statusnya pada saat ini diberitahukan kepada kami ya, status klien saya itu sudah hamil 9 bulan dan bukan 1. Tidak mungkin dengan kondisi hamil 9 bulan bukan 1 dia melaporkan hal tersebut ke Polda. Secara fisik tidak mungkin. Nah, ini adalah maaf. Nah, ada 2. Nah, ini yang terakhir, kata-kata penghinaan yang dikirimkan terakhir pada saat kami berada di rumah Bunda Maya Estianti. Oke, tahan Bang. Oke, tahan, Bang. Sorry Bang, tahan sebentar Bang. Tadi yang pertama 27 Juni, ini yang kedua. Ya, siap. Oke. Oke Bang. Tidak hanya berhenti di sini saja, pribadi saya pun sebagai salah satu tim kuasa hukum dari Fang pun juga diserang. Ditulis saya lawyer kriminal. Oke, tahan Bang. Nah, ini diposting di story-nya ya. Dengan 2 adiknya ya. Ya, 2 adik VP kami duga memposting hal-hal seperti ini, mengatakan saya lawyer kriminal dan sebagainya ya. Oke Bang, sudah. Bang, ini mungkin Sudah? Sudah, cukup? Bang. Oke. berarti ini langsung melaporkan atau emang sebelumnya emang udah ada somasi sih Bang? Kami langsung melaporkan karena menurut kami keluarga ini merasa dirinya sangat kebal hukum ya, dan sekali lagi pada saat pihak VP sudah mengetahui bahwa istrinya ini dihina oleh anggota keluarganya, pihak VP pun tidak mengucapkan kata maaf atau memberikan klarifikasi, malah seolah-olah diam saja. Jadi seperti terjadi pembiaran teman-teman. Kerugian imaterial dan imaterialnya mungkin Bang? Wow, kalau dibilang kerugian material dan imaterial sangat banyak. Tapi sekali lagi kan kita bicara di sini kan pernikahannya sekali lagi itu siri dan tidak terdaftar di KUA, bahkan di surat nikahnya tidak ada tanda tangan dari VP ya. Iya. Nah. Ada saksi yang membuka tangan. Ya, Mungkin dari Kak Fafang sendiri menanggapinya bagaimana Kak Fafang? Kalau dari saya sendiri sih, saya ingin ini pelajaran juga buat saya dan yang lainnya supaya kita juga lebih bijaksana untuk menggunakan sosial media dan berkata-kata. Jangan sampai apa yang kita katakan dan kita ucapkan itu menyinggung, merendahkan sesama kita, apalagi sama-sama kita juga perempuan ya. Jadi supaya kita juga lebih bijaksana aja dalam bertutur kata, dalam menggunakan sosial media gitu. Kak Fafang, ini kan waktu pas mendapatkan
intimidasi dari itu kan pas Kak Fafang usia kandungannya 9 bulan. Bukan satu, nggak cuma 9 bulan. 9 bulan plus bukan satu ya. Oke. Itu ada trauma tersendiri nggak sih, apalagi udah mau pembukaan 1 juga Bang ya? Oh, sampai saat ini klien saya trauma. Ini kondisinya, saya tinggal di hotel, dia tidak mau sendirian. Kami berdua, saya dan istri harus menginap di sebelahnya. Sampai seperti itu loh teman-teman. Karena takut diintimidasi oleh pihak keluarga dari PV. Nggak main-main loh ini. Ini intimidasinya sampai saat ini atau emang sudah stop di yang Sudah terakhir? stop, sejak kami blow up dia berhenti. Tapi traumanya itu kan masih tetap Iya. berjalan ya, masih Loh, tetap loh, ada gitu. siapa yang tidak trauma? Hamil 9 bulan bukan satu, ya tidak dibiayai, plus dikata-katakan manusia murah, ya miskin, pengangguran, ya. Tapi dari pihak suaminya juga di depan media kayak seolah-olah tidak ada apa-apa. Malah membicarakan bukti transferan, bukti DM, siapa yang DM duluan dan sebagainya. Ya jadi dibiarkan juga oleh suaminya. Mungkin udah ada mencoba ke psikolog nggak sih Bang? Mungkin Kak Fafang sendiri. Kalau saya belum ya, karena kemarin kan memang saya fokus untuk melahirkan belum ya. Mungkin kedepannya kalau memang masih seperti ini, saya sih berencananya memang seperti itu. Karena jujur aja kemana-mana jadi takut, jadi kayak kita kayak overthinking sendiri gitu. Karena memang efeknya dari intimidasi tersebut memang sangat efek sekali. Jadi kadang itu saya misalkan pergi gitu kayak merasa overthinking, ada yang ngikutin, ada yang begini, itu efeknya memang seperti itu sih. Gitu. Jadi kalau kemarin memang belum, karena memang saya fokus dulu karena kemarin habis melahirkan dan fokus pemulihan satu-satu, tapi nanti kedepannya kalau misalkan memang masih seperti ini, saya memang berencana mau ke psikolog. Nah, ini juga ada nih teman-teman, tapi ini tolong diafirmasi ya, dikonfirmasi lagi. Ini informasinya belum tentu valid. Saya baru saja mendapatkan informasi dari beberapa narasumber, katanya sekarang rumah VP ini dijaga oleh ormas katanya. Nah, dengar kata ormas, klien saya semakin takut lagi. Tambah takut ya. Tambah trauma ya. Bang, berarti ini rencananya laporannya apa aja Bang? Dora. Ya, kita laporannya undang-undang PDKDRT dengan menuntut hak asuh daripada Dede Riu, dan juga ada aturan dari SEMA yang mewajibkan untuk seorang suami walaupun nikah siri tetap punya kewajiban untuk menafkahi, dan juga yang intimidasi dari media sosial. Berarti ada 2 laporan ya? Bukannya ke Perdata ya? Iya, maksudnya itu nanti itu kan penggabungan. Tapi di sini undang-undang PDKDRT-nya yang kita laporkan untuk unsur pidananya. Sama pencemaran. Iya, pencemaran nama Pasal baik penghinaan itu. ringan ya teman-teman di sini ya. Pasal Masuk penghinaan teman-teman ringan ya. Kenapa harus di Dan blow up juga- lagi? Itu kan kasus sudah lama gitu loh. Pencemaran nama baik di sini. Maksudnya apa? Saya sebagai praktisi hukum ya, di situ dikatakan bahwa saya adalah seorang lawyer kriminal. Ya tahu dari mana saya kriminal? Ya kan masa lalu saya itu di 2018. Masa lalu saya itu di 2018 ya teman-teman, pada saat itu saya belum menjadi seorang praktisi hukum seperti sekarang ya. Saya melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap seseorang yang saya duga melakukan pencurian di rumah saya. Tapi sekali lagi, masalah itu sudah selesai di tahun 2018. Kami sudah berdamai dengan pihak pelapor ya. Kami sudah berdamai, sudah baik-baik saja. Saya juga sudah menjalani hukuman kurungan 4 bulan. Lalu setelah saya menjadi praktisi hukum di 2026, kenapa si adik VP ini membawa lagi ke media sosial, plus di situ ditambahkan kata-kata lawyer kriminal sama dia. Maksudnya itu apa? Oke, artinya yang melaporkan 2 orang nih, Bang Iya. Vino sama Papa. Iya, betul. Oke Bang, mungkin masuk dulu aja Bang. Iya. Nanti setelah itu kita wawancara. Thank you Terima ya. kasih ya. Maaf lama, macet banget tadi. nggak apa-apa. Ayo, Bang. Saya rekan-rekan media saya minta Kak Fafang masuk. Asik Bang, Blora mau Pangpang bukan ada buka digabungin aja lah Bang laporannya ya. Gabungin aja lah ya, nggak usah